Ubaidah termasuk sahabat Nabi yang mendapatkan karamah. Waktu beliau diutus dalam satu peperangan namanya perang Zatul Khabat. Ya, ini diperintahkan Nabi SAW untuk memimpin peperangan. Waktu itu Nabi SAW cuma memberikan mereka bekal beberapa keranjang kurma. Karena perjalanan jauh, gitu kan? Perjalanan jauh bisa beberapa hari dari kota Madinah. Maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dengan amanah yang diberikan oleh Allah oleh Nabi SAW, beliau membagi-bagi kurma tersebut satu persatu. Dan setiap orang dikasih satu kurma sehari. Ini luar biasa nih. Satu hari satu kurma bisa mengenyangkan seperti apa? Nggak ada sesuatu yang bisa diberikan, tapi begitulah, gitu kan? Mereka sabar semuanya bersama. Jadi Abu Ubaidah dan seluruh pasukannya sabar. Lalu Abu Ubaidah terus memberikan motivasi kepada mereka untuk sabar. Yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat akan mendekati musuh, gitu kan? Atau ada beberapa asar menyebutkan pada saat selesai berhadapan dengan musuh, mereka kehabisan kurma sampai waktu dibagi tinggal ada satu orang tidak dapat, maka Abu Ubaidah pun mengalah dan memberikan kepada sahabat itu, mujahid itu. Pada saat itu tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada sesuatu yang gelap. Jadi sambil jalan nih pasukan ini gelap, hitam dari jauh dan besar gitu. Terus mereka mendekati benda itu sampai mereka melihat ternyata itu seekor ikan yang sangat besar. Saking besarnya ikan ini dikatakan dalam riwayat yang sahih bahwasanya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu memerintahkan agar unta yang paling besar ditunggangi oleh prajurit perang yang paling tinggi, lalu lewat di antara tulang rusuknya tidak menyentuh tulang rusuk itu. Jadi saking besarnya ikan itu, gitu kan? Maka ikan ini tidak pernah dilihat oleh sahabat sebelumnya. Ikan, ya ini luar biasa kalau sampai unta sama orang tertinggi bisa lewat, tidak lewatin tulang rusuknya, ini besar sekali ikannya. Dan ini tiba-tiba berada di sebuah tempat. Lalu mereka pun akhirnya Abu Ubaidah memerintahkan untuk mengamankannya, membaca bismillah, memakan. Dan kita tahu bangkainya hewan air halal. Karena kata Nabi SAW, semua yang di air, bangkai atau hidup halal, gitu kan? Yang di air ini tentu maksudnya hewan air ya, hewan air, bukan hewan darat yang mati di air, tapi ini adalah hewan air gitu. Ya, jangan itu salah paham soalnya. Ini soalnya saya sering tekankan teman-teman, maaf saya bukan menggurui, karena ada orang kalau sedikit saja tidak jelas informasi, dia bisa salah fahamin nih. Pernah ada seorang ikhwah, lagi ngumpul sama ikhwah yang lain pada saat saya lagi buka kelas pelatihan da'i waktu itu di kota Makassar. Kemudian ini sedikit saya selingin, dia bilang, waktu ada ikhwah yang sendawa, keluar angin, lalu ini ini bilang gitu kan, si A ini sama teman-teman yang lain bilang, yarhamkallah. Sendawa, yang ini bilang alhamdulillah, ini yang satu bilang yarhamkallah. Kebetulan yang bilang yarhamkallah ini ikhwah yang baru belajar. Yang tahu ini sudah lama belajar dengan saya. Lalu dia bilang kepada yang baru belajar, akhi dari mana antum? Ada dalilnya enggak? Orang sendawa alhamdulillah bilang yarhamkallah. Apa yang dia bilang? Ustadz Khalid bilang. Begitu bilang Ustadz Khalid, yang ini diam nih. Wah ini berarti ada dalilnya nih. Mereka diam, mereka nggak bicara sama sekali, diam gitu kan. Ini setelah lama, berapa mungkin 2 bulan kemudian baru mereka berani sampaikan ke saya lagi isi pengajian, habis itu dia bilang, Ustadz, ini ada dalilnya nggak? Orang kalau sendawa, itu bukan bersin ya, sendawa, keluar angin dari tenggorokan, dibilang alhamdulillah, dan yang lainnya jawab yarhamkallah. Saya bilang nggak ada dalilnya. Yang ada cuma tashmid. Tashmid itu orang kalau bersin, kalau dia bilang alhamdulillah, yang dengar bilang yarhamkallah, itu hak muslim. Terus mereka bilang, tapi si fulan Ustadz mengatakan Ustadz yang bilang. Kebetulan ada di situ. Dan ini kebetulan dulu dia teman SD saya. Lebih tua dari saya sedikit gitu. Teman dekat saya udah baru ikut pengajian. Saya tanya, ya akhi dari mana? Kapan pernah saya bilang? Oh kayaknya antum pernah bilang. Nah ini kayaknya ini masalah ini. Jadi jangan karang-karang ya. Hati-hati, makanya saya sering pertegas informasi supaya tidak salah. Kalau nukil dari saya hati-hati. Baik. Pada saat itu Abu Ubaidah pun radhiyallahu anhu memakan hewan tersebut yang saya bilang tadi, bangkai laut, hewan laut halal. Bangkai hewan laut, bukan hewan darat yang mati atau burung yang jatuh mati. Hewan udara ini enggak halal. Bangkai haram. Maka beliau pun makan, dan mereka sempat hidup pada saat itu dalam perjalanan selama 20 hari, makan, tidak habis pun dagingnya ikan itu. Lalu mereka sempat mengambil potongan-potongannya karena Abu Ubaidah mengatakan kita bawakan untuk kaum muslimin di Madinah termasuk Rasulullah SAW.
Waktu mereka tiba di Madinah, mereka pun menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mendapatkan wahyu dan beliau berkata dalam hadis yang masyhur, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, rizkun razakumuhullah, rizkun razakumuhullah, rizki yang telah Allah limpahkan pada kalian. Dalam riwayat lain atau lafaz lain dikatakan huwa rizkun akhrajahullahu lakum, hal ma'akum min lahmihi syai'un tut'imunana atau tut'imuna. Itu adalah rezeki yang Allah keluarkan untuk kalian. Dari mana asalnya tidak tahu. Yang jelas dia Allah siapkan untuk kalian. Apakah kalian masih membawa sebagian dagingnya agar kami bisa mencicipinya? Maka mereka pun hanya menghadiahkan kepada Nabi SAW. Tapi ini ulama sepakat keluarnya ikan itu Allah berikan kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Ya, ini karamah yang terkenal.